Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Generasi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto ini atau dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, besok tepat tanggal 17 Agustus, kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kemerdekaan yang luar biasa yang kita dapatkan 79 tahun yang lalu dengan semangat perjuangan para pahlawan kita yang tidak kenal takut dan tidak mengenal kata menyerah. Sehingga kemerdekaan bisa kita rasakan saat ini, di mana kita bebas merdeka tanpa dijajah bangsa lain. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tuhan memberkati bangsa Indonesia yang tercinta ini. Nah, teman-teman semua, pada online experience kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Dan untuk mengawali online experience kita hari ini, rekan saya Yosi dan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Dan setelah rekan saya Yosi dan GCC Band menyanyikan lagu, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Delphi Lau. Dengan tema yang akan disampaikan untuk kita semua hari ini adalah The Barnum Effect. Kita akan simak apa yang dimaksud dengan The Barnum Effect, dan semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan, memberi inspirasi dalam hidup ini, bahkan mungkin menegur kita. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya. Mari masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, sebab dia girangkanku. Mari angkat tangan bersama. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Mari masuki gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ku masuki gerbangnya, yes Tuhan, halamannya dengan pujian. Katakan bersama. Tapi hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia. Mari angkat tangan bersama. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Bersuka sebab dia girangkanku. Mari lebih lagi buat Tuhan Allah kita.
kebaikan-Mu dalam setiap hati kami. Baik, Bapak Ibu sekalian boleh berikan tepuk tangan dulu dong teman-teman kita yang sudah mulai di Present Worship. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Bro and Sis. Perkenalkan sebelumnya nama saya Delvi. Jadi saya adalah rekan Anda semua dari The City Light Jakarta yang ada di Gedung OT, jadi The City Light Jakarta Barat. Saya punya satu istri, satu aja ya, dua anak. Dan ini merupakan kali pertama saya ada di Purwokerto nih. Thank you so much untuk Tante Louis. Kemudian untuk teman-teman yang sudah menemani saya kemarin ada Pak Santos, Bu Feni, Pak Doni, Pak Hendy, terima kasih. Baru semalam saya udah diajak keliling-keliling loh. Jadi udah banyak banget cobain makanan Purwokerto, enak-enak rupanya ya. Oke, jadi saya sudah masuk ke tahun 11 ada di The City Light bersama dengan Pastor Jason. Jadi beberapa tahun terakhir saya juga aktif melayani di pastoral team. Sehari-hari saya bekerja sebagai wedding MC dan juga wedding organizer. Oke, jadi mungkin wajah-wajahnya sih beberapa saya cukup familiar. Jadi kalau nanti teman-teman ada waktu kesempatan ke Jakarta mungkin kita boleh kontak-kontak, kita saling kuliner bareng juga boleh ya. Nah kita hari ini akan belajar tema kita The Barnum Effect. Jadi di sekitar akhir abad ke-19 dikisahkan ada seorang yang sengaja membuat sebuah berita bohong atau cerita bohong atau yang kita kenal dengan istilah hoax untuk mendapatkan ketenaran dan keuntungan. Jadi dia berhasil menipu banyak sekali orang pada masa itu, termasuk para pejabat-pejabat ataupun orang kerajaan. Nah orang tersebut bernama Phineas Taylor Barnum, atau yang lebih dikenal dengan nama P.T. Barnum. P.T. Barnum ini dikenal oleh publik melalui film yang fenomenal di tahun 2017. Kalau Bapak Ibu tahu ada film namanya The Greatest Showman. Nah ini dikisahkan tokohnya itu Barnum, pemeran utamanya yang dibintangi oleh Hugh Jackman. Jadi si Barnum ini bukan fiktif, tapi memang kisah nyata ada tokohnya. Nah Barnum ini terkenal karena bisnis hoaxnya di tahun 1841 dia membeli sebuah museum dan menamai museumnya adalah Barnum American Museum. Di museum itu dia menampilkan tokoh-tokoh, penemuan-penemuan unik yang dikemas dalam sedemikian rupa, berupa sirkus, jadi pertunjukan sirkus dengan tujuan menarik ribuan pengunjung setiap hari. Bayangkan di tahun 1841 sebuah pertunjukan sirkus itu bisa menarik sampai dengan ribuan pengunjung setiap hari. Kelompok sirkusnya Barnum ini terkenal sekali karena banyak anggotanya yang dianggap berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu pernah nonton filmnya The Greatest Showman itu kita lihat memang isi-isi tokoh-tokoh pemeran sirkus itu banyak yang dalam tanda kutip aneh. Ada yang manusia kerdil, ada yang kembar siam, bahkan ada yang wanita yang memiliki jenggot dan seterusnya lah, seperti itu. Jadi memang Barnum itu ngumpulin manusia-manusia unik menurut dia di muka bumi dibuat pertunjukan sirkus. Total Museum Barnum memikat sampai 82 juta orang pengunjung selama 4 tahun. Bahkan museum sirkusnya ini didatangi oleh banyak intelektual terkemuka, penulis-penulis hebat Amerika saat itu seperti Henry and William James, Charles Dickens sampai dengan Raja Edward ke-7 pada masa itu. Nah, hoax atau berita bohong terbesar sepanjang sejarah ini Bapak Ibu membuat kita belajar bahwa betapa kita atau betapa publik itu sangat mudah dan sangat senang dibuai oleh tipuan. Hal-hal yang unik, yang viral, yang menarik, yang menghebohkan itu kadang-kadang bisa mengalahkan fakta-fakta yang berbasis sains ataupun ilmiah. Ada seorang psikolog dari Amerika bernama Paul Evert Mell, kemudian dia memperkenalkan sebuah istilah yang bernama The Barnum Effect. Nah apa sih The Barnum Effect? Jadi The Barnum Effect itu adalah sebuah fenomena psikologis ketika seseorang menganggap akurat deskripsi mengenai diri mereka yang seolah-olah dibuat khusus untuk mereka saja atau untuk Anda saja. Padahal deskripsi itu sebenarnya sangat umum, sangat general sehingga bisa berlaku untuk siapapun. Nah saya akan kasih contoh, nanti di layar LED yang ada di belakang saya akan ada beberapa deskripsi yang termasuk The Barnum Effect. Yang pertama, Anda sangat membutuhkan orang lain untuk menyukai dan mengagumi Anda. Kalau saya baca kalimat ini mungkin saya rasa oh iya ya betul juga ya. Saya butuh orang lain untuk menyukai dan mengagumi Anda untuk memuji saya mungkin.
Tapi kalau Bapak Ibu baca juga, itu akan kena juga. Oh ini buat saya juga nih, gitu. Atau yang seterusnya misalnya, yang selanjutnya. Anda memiliki kecenderungan untuk mengkritik diri sendiri. Kalau saya baca, kalau Pak Hendy baca, kalau Pak Doni baca, semua akan merasa, oh iya ya ini gue banget. Ini saya banget nih. Jadi itu adalah contoh dari Barnum Effect. Nah tidak sampai di situ, berapa puluh tahun kemudian setelah itu, teori ini diperkenalkan oleh Paul tadi, seorang psikolog lagi bernama Bertrand Erfurt. Dia melakukan penelitian lagi nih mengenai Barnum Effect ini di tahun 1948 untuk membuktikan si teori Barnum Effect ini. Jadi dia adalah seorang dosen, dia akhirnya membuat sebuah tes kepribadian kepada murid atau mahasiswanya dan sebetulnya diam-diam dia mencomot deskripsi-deskripsi yang diambil dari sebuah kolom astrologi di koran saat itu. Nah setelah hasilnya dibagikan, Ford kemudian meminta para muridnya, para mahasiswanya untuk memberikan nilai dari range angka 0 sampai dengan 5. Jadi kalau 0 itu sangat tidak akurat, kalau 5 itu sangat akurat sekali. Nah hasilnya ternyata kurang lebih rata-rata ada di angka 4,26. Artinya apa? Jadi analisis abal-abal yang dicomot itu dari kolom astrologi ini ternyata dianggap cukup akurat oleh murid atau mahasiswanya. Dan percobaan ini tidak hanya dilakukan satu kali, bahkan sampai ratusan kali hasilnya tetap sama. Selalu di atas 4, 4,2, 4,3 dan seterusnya. Jadi dalam percobaan ini kita belajar Bapak Ibu sekalian, ternyata saya, Anda, manusia atau kita cenderung menerima gambaran umum tentang kepribadian kita tanpa kita sadar kalau gambaran yang sama juga berlaku untuk orang lain. Nah kenapa bisa begitu pertanyaannya? Karena kita cenderung menginginkan hasil yang benar dan yang baik saja. Ini sama kayak kalau misalnya Bapak Ibu tahu horoskop zodiak, nah itu sama nih Barnum Effect. Misalnya zodiak Scorpio, kan dulu ada tuh Scorpio, keuangan. Oh keuangan Anda sedang tidak baik-baik saja. Kalau yang Scorpio baca mungkin wah benar juga ya, tanggal tua nih belum gajian nih, ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Kemudian apa? Percintaan misalnya. Oh ada seseorang yang sedang mencoba untuk mendekati kamu. Wih langsung pede gitu ya. Itu Scorpio. Tapi kalau Bapak Ibu bukan Scorpio baca, mungkin juga akan merasa hal yang sama. Oh kondisi keuangannya tidak baik-baik saja. Oh mungkin dia merasa oh akan ada yang mendekati dia, pasangan atau lawan jenis. Nah itu adalah contoh Barnum Effect. Apa yang Anda baca, Anda pikir hanya untuk Anda, ternyata itu berlaku untuk semuanya. Bahkan kalau teman-teman di sini Bapak Ibu yang ada di atas ataupun di bawah tahu Netflix, tahu semua pasti Netflix. Netflix itu adalah brand yang menggunakan efek Barnum ini sebagai salah satu strategi marketingnya. Nah coba nanti Bapak Ibu lihat di beranda aplikasi Netflixnya, Anda akan menemukan bagian top pick for you. Jadi itu adalah rekomendasi film atau serial yang seolah-olah ditujukan untuk Anda. Padahal itu cuma analisis AI atau artificial intelligence. Nah, Netflix itu berdasarkan film atau serial apa saja yang sudah Anda tonton ataupun sering Anda tonton. Kalau nggak percaya boleh coba deh, kalau Anda bukan Netflix biasanya akan relate film-film yang ditawarkan tuh untuk Anda. Contoh lain lagi, Bapak Ibu yang mungkin Bro Ensis di sini yang main sosial media, main Instagram, main TikTok, algoritma yang ada di Instagram atau TikTok Anda biasanya akan relate, akan nyambung dengan apa yang sering Anda tonton, apa yang sering Anda lihat. Nah itu adalah contoh-contoh The Barnum Effect di mana dia membuat sebuah penelitian bahwa manusia, saya dan Anda punya kecenderungan untuk mendengar, melihat apapun informasi yang kita suka saja. Efek Barnum ini membuat seseorang akan cenderung denial atau menolak bahkan tidak setuju sama sekali dengan deskripsi yang biasanya tidak sesuai Anda rasa atau negatif. Nah efek ini dapat membuat seseorang tuh biasanya berusaha keras untuk mencocokkan dan mendorong dirinya untuk terlihat sama persis dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar. Jadi doktrin yang sudah menempel dalam diri seseorang ini dapat membuat kadang-kadang kita itu nggak peduli dengan kenyataan kita yang sebenarnya, dengan kondisi kita, dengan kepribadian kita. Tapi Bapak Ibu, di sisi lain doktrin ini dapat bermanfaat apabila analisisnya merupakan afirmasi dan deskripsi yang punya sifat positif. Saya kasih sebuah ilustrasi, dikisahkan ada anak SMA, jadi anak ini baru lulus SMA, dia dikenal bodoh, dikatain bodoh terus sama temannya, dibully setiap hari,
Sampai suatu saat dia memutuskan untuk tidak mau melanjutkan kuliah. Karena saking depresi, saking frustrasi selalu dikatain bodoh. Oke, dia gak mau kuliah, dia memutuskan. Suatu saat ibunya ngomong ke anak ini, "Nak, sebelum kamu mutusin untuk kamu tidak kuliah, boleh gak dengerin permintaan ibu satu aja?" Si anaknya bilang, "Apa permintaannya, Bu?" Si ibu cuma bilang, "Coba deh kamu tes IQ kamu." Oh, kata anaknya, "Oh cuma tes IQ, oke, dia tes." Akhirnya si anak itu ikut tes IQ dan hasilnya dikirim ke rumah, dia buka, dia kaget. Ternyata si anak yang selalu dibilang bodoh oleh teman-temannya, IQ-nya 150. Kalau kita tahu IQ 150 itu sudah dikatakan jenius. Akhirnya sejak itu dia merubah pola pikir dia, merubah hidupnya, dia memutuskan untuk lanjut kuliah lagi, dia kuliah dengan rajin, dia sukses, setelah dia lulus dia bikin bisnisnya luar biasa sukses. Nah ketika setelah dia sukses, dia kumpul lagi sama ibunya, dia ngomong lagi sama ibunya gini, "Bu, Ibu tahu gak sih apa yang bikin saya sukses, apa yang mengubah nasib saya sampai hari ini?" Si ibu bilang, "Apa, Nak?" "Yang membuat saya sukses adalah ketika saya melihat hasil tes IQ saya." Terus ibunya bilang lagi, "Salah kamu, Nak. Yang membuat kamu sukses adalah pada saat kamu tidak tahu nilai IQ kamu yang sebenarnya. Karena ibu sudah tukar nilainya." Nah, apa poin yang bisa Bapak Ibu dapat? Jadi ini adalah kisah nyata ilustrasi dari cerita Thomas Alva Edison, penemu lampu. Jadi kadang-kadang kita merasa, saya nggak mampu, saya bodoh. Mungkin Bapak Ibu yang punya pikiran seperti itu boleh berpikir ulang. Karena ini adalah contoh nyata loh. Akhirnya dia sukses. Nah, hari ini saya juga akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar kalimat atau kata yang mungkin mirip terdengar, kebenaran ya, dan pembenaran. Jadi kebenaran versus pembenaran. Kenapa sih pengikut Yesus atau orang yang ngaku pengikut Yesus, orang Kristen ternyata terutama takut, sungkan, ragu kalau disuruh kasih persembahan. Kalau disuruh kasih perpuluhan dia takut, dia mikir 2 kali mungkin. Jawabannya simple, karena takut kurang, karena dia serakah. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang bilang di Maliaki 3 ayat 10, "Ujilah aku, ujilah ketuhanan aku." Firman Tuhan semesta alam. Masa sih kalau kita sudah berikan untuk Tuhan, kok Tuhan tega untuk bikin kita nggak berkekurangan. Tapi yang sering terjadi kan Bapak Ibu, kita sendiri sebetulnya yang nggak berani menguji Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang bilang loh, "Ujilah aku." Kalau dia sendiri yang bilang perpuluhan itu harus, siapa kita bilang nggak perlu, siapa kita bilang nggak wajib. Tapi kadang-kadang ada lagi nih Bapak Ibu muncul pertanyaan gini, tapi ngapain saya mesti kasih? Emangnya Tuhan Yesus itu miskin? Emang Tuhan miskin? Itu pertanyaan yang sering muncul. Saya mau kasih tahu di sini Bapak Ibu boleh catat, Tuhan itu sama sekali tidak miskin. Dia maha punya, dia dikatakan maha kuasa, dia adalah alfa dan omega, dia yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Dia bukan mau keluarin uang di dompet saya ataupun di dompet Bapak Ibu. Dia bukan mau mengambil saldo yang ada di rekening Anda, tapi yang dia ingin keluarkan itu adalah kesombongan, ketamakan, keserakahan yang selama ini menjadi berhala di hati Anda. Jadi Bapak Ibu perlu catat. Jadi kalau kita ngasih persembahan, kita ngasih perpuluhan itu bukan Tuhan mau uang di dompet kita, bukan. Tapi Tuhan mau keluarin berhala yang ada di hati kita. Dia mau hatimu, hatiku jadi tulus. Bukan penuh dengan keserakahan, kesombongan, ketamakan. Dia mau kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau saya kasih contoh mencari pembenaran itu adalah, saya nggak mau kasih dulu deh, saya lagi nabung nih mau beli handphone. Aduh cicilan KPR nih masih panjang nih, cari pembenaran, cari alasan terus. Padahal Tuhan Yesus bilang kita harus mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ada juga nih orang yang sakit. Ada 2 orang sakit ya dikisahkan. Ada orang sakit yang pertama setelah dia divonis sakit, misalnya sakit apa? Cancer misalnya. Dia mulai sadar, dia jaga pola hidup, pola makan, pola tidur, rajin olahraga. Dia berobat ke dokter, dia berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Ini adalah step yang betul. Ini adalah kita sebut mencari kebenaran. Dia cari Tuhan, dia berdoa minta kesembuhan. Tapi yang sakit, orang sakit yang kedua, case-nya sama mungkin divonis penyakit yang sama, tapi mungkin outputnya berbeda. Dia mulai nyalahin orang lain. Dia merasa, lu sih setiap Sabtu Minggu ajakin gue party, ajakin gue clubbing, minum-minum alkohol. Liver saya jadi kena nih gitu. Atau yang lebih parahnya lagi nyalahin orang tuanya.
papa mama sih ada turunan diabetes, saya jadi kena diabetes deh gitu. Jadi udah sakit nyalain orang tuanya. Bahkan Bapak Ibu yang lebih parah lagi, udah sakit bukannya berdoa cari kesembuhan sama Tuhan, dia cari kesembuhannya ke dukun. Nah itu nggak sedikit yang seperti itu. Ngomong-ngomong soal dukun nih, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kenapa sih dukun itu disebut atau dikatakan orang pintar? Kan udah kita tahu kita mau ke orang pintar nih, kita mau ke dukun. Nah pertanyaannya, kenapa dukun disebut orang pintar? Ada yang bisa jawab, boleh angkat tangan. Gak ada yang bisa jawab ya? Saya kasih tahu jawabannya. Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang pergi ke dukun adalah orang bodoh. Nah ya, tepuk tangan dulu untuk Anda semua ya. Jadi itu. Nah kebenaran biasanya juga itu akan bertahap. Step by step, kayak kita naik anak tangga pelan-pelan. Kalau kita mau membentuk otot, mau bikin body goals, atau mungkin yang laki-laki, yang perempuan, nge-gym setiap hari, setiap minggu mungkin 3 kali, bentuk otot pelan-pelan. Itu akan jauh lebih baik daripada yang instan. Contoh juga yang instan apa? Mau bentuk otot dengan cara yang cepat adalah suntik steroid. Ototnya jadi memang sama kayak yang nge-gym. Cuman biasanya tidak akan baik lah. Pasti ada efek samping, nanti mungkin penyakit muncul dan sebagainya. Jadi biasanya segala sesuatu yang instan itu tidak baik, tapi segala sesuatu yang bertahap itu akan jauh lebih baik. Dan biasanya proses bertahap itu biasanya terasa mudah, dan tanpa sadar, tanpa Anda sadar, pelan-pelan Anda akan terbiasa dengan kebiasaan baru tersebut. Saya punya 2 anak laki-laki, dua-duanya usia 10 dan 7 tahun. Anak saya dua-duanya sejak 2 tahun lalu saya lesin piano. Nah biasanya mungkin orang tua di sini sama ya, anak-anak kita mungkin gak suka musik, gak suka balet, gak suka Mandarin, gak suka, tapi kita kan lesin, kita mau dia punya sesuatu skill atau talenta. Nah sama anak saya lesin 2 tahun, awal-awal bulan ya namanya anak-anak ya formalitas saja, dia ngeles ya udah pulang. Gak disuruh dia gak akan mau buka, dia gak akan mau belajar. Tapi ternyata 3 bulan terakhir saya temukan anak saya yang pertama itu mulai suka dengan musik, terutama dengan piano. Dia mulai suka, tanpa disuruh lagi setiap hari itu dia bisa buka, dia bisa nyalain keyboard 2-3 kali rutin konsisten setiap hari. Dia main, dia buka iPad, dia cari lagu apapun yang sedang dia pengen belajar, dia pelajari itu dia bisa main gitu. Kadang-kadang saya lihat ini anak, wah hebat juga nih ya, dia mulai mau belajar tuh. Bahkan bukan cuman keyboard, kadang-kadang dia punya pianika, lagi duduk, lagi di meja makan, lagi nonton dia bisa main pianika. Lagi pegang handphone, pegang iPad, dia buka aplikasi piano, dia main piano gitu. Jadi kami suami istri yang tadinya, wah ini anak seru juga ya, ternyata dia suka ya. Jadi kita tadinya yang lihat perkembangannya itu seneng, kadang-kadang terganggu juga, aduh berisik banget sih, tatetot setiap hari gitu. Jadi seperti itu. Cuma satu sisi saya jadi mikir, oh iya ya, tapi Tuhan sudah kasih talenta yang luar biasa untuk anak saya, itu patut kita syukuri. Dan kadang-kadang kalau saya ngintip dia lagi belajar keyboard itu, dia betul-betul pelajari serius step by step. Dia kulik part demi part. Jadi kalau teman-teman musik ini tahu lah ya, misalnya kita mau kulik part pertama nih, 2 kunci pertama, oh next lagi. Nah anak saya seperti itu. Jadi dia belajar pelan-pelan sampai bagian pertama nggak bisa, dia ulang terus. Dia ulang lagi sampai udah oke, baru ke nextnya. Nah sama, kita harus bertahap, pelan-pelan, tanpa sadar kita akan sampai di tujuan kita. Lain halnya yang instan. Tadi kita sudah singgung yang instan itu tidak baik, biasanya juga akan membosankan. Kenapa saya sebut membosankan? Contoh gampang, yang namanya ulang tahun itu pastinya setiap tahun. Setiap tahun, oke, tahun depan saya mau ulang tahun di sini, mau ngundang ini, mau bikin temanya ini, dress code-nya ini. Itu kita akan excited untuk mempersiapkan itu. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau ulang tahun kita rayakan setiap minggu. Setiap minggu ulang tahun, setiap minggu ulang tahun. Darinya tadi Anda excited mungkin, itu Anda akan bosen. Bahkan mungkin Anda nggak peduli lagi dengan ulang tahun. Nah itulah yang saya bilang, yang instan pasti akan membosankan. Tapi yang bertahap, step by step, jauh akan lebih, apa yang kita bilang ya, akan jauh lebih baik, akan jauh lebih positif. Sama kayak Anda dan saya kalau ngikut Yesus, kita kalau bertahap, step by step, di The City Light kami ada kelas namanya Belong, ada namanya kelas Believe sama Behave. Kita coba datang kelasnya, kita pelajari kelasnya. Dan kalau Coach Jason pernah bilang datang 7 kali minimal. Kalau misalnya Anda ke City Light baru pertama kali, 7 kali dulu Anda coba, Anda gali dulu, Anda ikuti baru Anda lihat. Jangan sampai kita instan, sekali datang ke City Light, wih ini gereja beda nih, ini gereja gue banget nih. Kadang-kadang mungkin yang bukan Kristen langsung di-set untuk dibaptis. Padahal baru sekali datang. Nah biasanya hati-hati,
yang instan seperti itu akan jauh lebih berisiko, jauh lebih membosankan dibanding yang step by step kembali lagi. Pertanyaan untuk Anda semua, jadi kita sudah tahu perbedaan kebenaran dan pembenaran. Anda ada di tim mana nih hari ini? Tim kebenaran atau ada di tim yang suka cari pembenaran? Saya yakin mungkin sebagian besar akan jawab, oh di tim kebenaran dong. Oke, kalau Anda sudah jawab di tim kebenaran, kita akan belajar 3 poin sore hari ini. Poin yang pertama, kalau Anda bilang di tim kebenaran, pastinya nomor 1 Anda wajib tahu akan kebenaran. God is the truth. Tuhan Yesus sepenuhnya adalah kebenaran dan sepenuhnya adalah anugerah yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ada contoh seorang tokoh di Alkitab namanya Daud. Daud adalah orang yang sangat diurapi Tuhan luar biasa karena Daud kenal sang kebenaran yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Padahal Tuhan Yesus itu lahir 500-an tahun setelah Daud loh. Tapi ada yang nanya, tapi gimana Daud bisa kenal Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus lahirnya 500 tahun setelah Daud gitu. Daud adalah orang Israel Bapak Ibu, di mana kepada bangsa Israel Allah menyatakan isi hatinya kepada Musa dan Israel dengan memberikan 10 Torah yang kemudian diperlengkapi oleh Musa detail-detailnya dengan ada lagi akhirnya muncul yang namanya 613 hukum Musa. 10 Torah adalah isi hati Allah yang personal kepada bangsa Israel. Sedangkan 613 hukum Musa adalah anugerah umum Allah kepada bangsa Israel yang mana sebagian besar dari hukum Musa itu kalau Bapak Ibu tahu pernah dengar istilah Kodeks Hammurabi. Hammurabi adalah Raja Babilonia yang ada isinya 282 peraturan. Itu kurang lebih isi-isinya hampir sama dengan 613 hukum Musa. Nah, dari mana Daud tahu hal ini? Sejak kecil bangsa Israel selalu diajarkan mengenai 10 Torah dan juga 613 hukum Musa. Jadi orang tua Daud dari kecil, Isai itu selalu mengajarkan ini. Jadi nggak heran kalau Daud tuh sudah kenal betul dengan Tuhan dari kecil diajari oleh orang tuanya. Semua yang Anda miliki dikatakan kepunyaan Tuhan. Kan ada yang selalu bilang, oh semua yang ada di kamu tuh punya Tuhan gitu. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu hari ini loh. Sebetulnya ada satu yang Tuhan kasih Anda itu menjadi milik kepunyaan Anda utuh sepenuhnya. Apa itu? Kehendak bebas. Kehendak bebas adalah sesuatu yang dimiliki manusia yaitu hati Anda. Hati Anda berhak untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang hitam, mana yang putih. Kenapa sih Tuhan kasih Anda kehendak bebas? Kenapa Tuhan kasih saya kehendak bebas? Karena Tuhan itu baik banget. Dia gak mau punya boneka. Jadi Tuhan tidak mau memiliki boneka. That's why kita dikatakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita itu adalah kesayangannya. Maka dari itu saya dan Anda diberikan hati yang adalah kehendak bebas. Seutuhnya penuh milik Anda. Tapi masalahnya apakah hati itu mau kita pakai untuk ingin tahu lebih lagi tentang sang kebenaran yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi kan atau ada juga yang bilang ya bodo amat lah terserah gue dong. Namanya juga kehendak bebas, Tuhan terserah saya dong. Mau saya pakai untuk mencari tahu kebenaran atau tidak. Enggak salah, itu kehendak bebas namanya. Jadi Anda boleh pakai kehendak bebas itu untuk tahu kebenaran atau tidak, enggak masalah. Tapi masalahnya untuk menikmati kehidupan dikatakan Anda perlu ada di jalan yang benar. Dan ternyata kebenaran ini bukan sebuah ajaran, agama, doktrin, nilai, dogma apapun itu. Tapi kebenaran atau the truth itu sendiri adalah pribadi Tuhan Yesus, firman-Nya dan janjinya. Jadi kalau Anda bilang Anda ada di tim kebenaran, Anda wajib tahu dulu akan kebenaran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setelah tahu akan kebenaran apa tuh next step-nya? Ngapain lagi kita? Percaya akan kebenaran. Satu-satunya alasan yang membuat Daud menang atas Goliat adalah karena Daud percaya dia punya iman dan keyakinan yang besar bahwa ia sanggup mengalahkan Goliat. Keyakinan yang dimiliki Daud itu didasarkan kepercayaan bahwa ia punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Tadi kita nyanyi lagunya Allah sanggup mengatasi masalah yang ada di depan Daud yang besar yaitu Goliat. 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan Daud bilang, engkau, Goliat maksudnya, mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Luar biasa sekali iman Daud yang begitu besar dan begitu percaya pada Tuhannya.
Percaya akan kebenaran artinya Bapak Ibu, kita benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri. Kita juga benar-benar yakin bahwa firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Kita juga benar-benar yakin bahwa apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran. Dan setelah Tuhan katakan, ia sangat-sangat mungkin melakukannya. Tuhan Yesus tapi ingin kita melihat semuanya dari cara pandang Allah, bukan cara pandang manusia. Saya ambil contoh di kasus Daud dan Goliat. Kalau kita lihat, kita pakai cara pandang manusia. Yang pertama, Goliat itu adalah pahlawan perang Filistin, panglima perangnya Filistin. Pengalaman perangnya udah gak usah diragukan. Tingginya hampir 4 meter. Sedangkan Daud dikatakan masih muda belia, pipinya kemerahan, pengalaman perang gak ada, setiap hari cuma penggembala domba. Tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Itu kalau kita pakai cara pandang manusia. Sedangkan kalau pakai cara pandang Allah, seseorang yang diurapi Tuhan, itulah Daud. Tuhan yang berperang atas Daud. Tuhan yang mengatur kemenangan Daud atas Goliat. Jadi kita belajar untuk sebisa mungkin kita pakai cara pandang Allah, bukan cara pandang manusia. Jadi yang pertama, kita tahu akan kebenaran. Yang kedua, kita percaya kebenaran. Step yang ketiga, kita hidupi kebenaran. Ada slogan, ada tagline di City Light, dilarang sok rohani, dilarang goblok. Nah betul, dilarang goblok yang mau saya bahas. Dilarang goblok Bapak Ibu sekalian, kita sudah diselamatkan. Kita udah dikasih modalnya sama Tuhan. Tugas kita tinggal hidupi aja kebenaran yang udah ada pada kita. Dan kita maintain, kita jaga itu. Sesimpel itu. Jadi kalau kadang-kadang hari-hari ini kita merasa, ya hidup saya biasa-biasa aja ya. Mungkin ditanya gimana Pak Ibu rumah tangganya? Ya biasa-biasa aja. Anak-anak gimana Pak, sehat? Ya gitu-gitu aja, jawabannya biasa-biasa aja, gitu-gitu aja, adem ayem. Nah kadang-kadang kalau Anda mengalami hidup yang menurut Anda biasa-biasa aja itu, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menyadari bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan dan kesempatan untuk lebih mengenal lagi, tahu kebenaran, percaya kebenaran dan hidupi kebenaran? Jangan sampai saat hidup Anda berubah, sedang tidak baik-baik saja, masalah datang, penyakit datang, ekonomi Anda gonjang-ganjing. Mungkin kadang-kadang kita baru sadar ya, dan kadang-kadang kita baru pikir, oh iya ya, saya ingin deh kembali ke hidup saya yang dulu yang saya pikir biasa-biasa aja. Too late, terlambat Bapak Ibu sekalian. Ada ilustrasi, dikisahkan ada seorang anak kecil. Jadi anak kecil ini ada di keluarga yang miskin ya. Jadi ibunya adalah seorang janda yang kerjanya cuma pekerja harian lepas dengan gaji yang pas-pasan. Jadi si anak ini sepatunya bolong nih. Jadi ada contohnya. Nah jadi anak ini setiap hari ngeluh sama mamanya. Ma sepatu bolong nih, sepatu bolong minta beli. Setiap hari ngeluh sepatu bolong. Sedangkan dengan keterbatasan ekonomi si mamanya selalu bilang, sabar nak, mama belum gajian. Nanti ibu belikan kamu ya, tapi setiap hari dia gak mau tahu. Ngeluh terus, sepatu bolong, minta beli. Suatu ketika sang anak akhirnya berhenti mengeluh, baru berhenti mengeluh minta sepatunya diganti karena bolong. Ketika dia melihat ada seorang anak kecil juga yang tidak punya kaki. Apa nilai moral yang bisa kita tangkap dari cerita ini? Kita sering komplain Bapak Ibu sekalian, kita ngeluh tentang apa yang tidak kita miliki, dan dimiliki oleh orang lain. Kita merasa kita tidak beruntung, dia lebih beruntung. Dia lebih begini, kenapa saya begini? Kenapa saya begini, dia begitu. Itu selalu manusia, selalu mikirnya gitu. Orang lain tuh kadang terlihat lebih baik dari kita. Padahal mungkin orang lain yang Anda pikir seperti itu, mungkin dia punya masalah yang lebih besar. Daripada mengeluh Bapak Ibu sekalian, lebih baik ambil waktu, Anda rasakan energi positif dari yang namanya bersyukur. Itu luar biasa banget loh. Jadi daripada ngeluh. Kayak anak kecil ini ngeluh sepatu bolong. Sampai akhirnya dia lihat anak gak punya kaki. Dia berhenti langsung mengeluh. Uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi kalau kita balik. Tetapi masalah bisa menyelesaikan uangmu. Tangkap Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya ulang nih kalau mungkin ada yang belum nangkep. Uang tidak bisa menyelesaikan semua masalahmu. Ada yang bilang tapi gini, uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Betul, uang tidak bisa menyelesaikan semua masalahmu. Tetapi penyakit
bisa dengan gampang menyelesaikan semua uangmu. Kadang ada yang kita lihat uang seberapa banyak itu akan habis saat masalah datang, saat badai datang, saat penyakit datang. Jadi jangan fokus untuk mencari pembenaran. Suami-suami setiap hari kerja pagi, siang, sore, bahkan sampai tengah malam. Istri-istri di rumah setiap hari mungkin ngurusin anak, ngurusin rumah tangga. Salah enggak? Enggak salah sama sekali. Cuman kita tidak akan punya pondasi yang kuat kalau kita tidak mencari kebenaran. Kita enggak punya pegangan yang kuat, suatu saat mungkin kita kepleset, kita akan jatuh. Tapi saat Anda fokus mencari sang kebenaran, dikatakan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan bukan hanya fokus mencari, tapi Anda tahu kebenaran, Anda percaya kebenaran, Anda hidupi kebenaran, maka sang kebenaran itu sendiri yang akan membuat Anda kuat untuk menghadapi apapun masalahmu. Jadi kembali ke Barnum Effect tadi. Hidup ini bukan seperti Barnum Effect Bapak sekalian. Kalau Barnum Effect kan hanya mau mendengar, melihat yang baik-baik saja. Itu Barnum Effect. Jadi hidup ini bukan seperti Barnum Effect yang membuat kita cuman mau dengerin, merasakan yang baik-baik aja. Dunia ini penuh dengan masalah. Tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. Dunia ini bukan taman untuk bermain. Tetapi dunia ini adalah medan untuk berjuang. Jika Anda di sini mengaku pengikut Yesus dan Anda mengharapkan kehidupan yang gampang, simple, mudah, tanpa masalah, saya jamin 100% Anda akan kecewa. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Jangan cari pembenaran Bapak Ibu sekalian, tapi cari yang namanya kebenaran atau Tuhan Yesus itu sendiri. 2 minggu lalu saya melayani di Gracia Community Church yang ada di Jalan Pemuda. Pada saat sebelum mulai, saya lihat ada seorang pemain musik, laki-laki. Jadi dia tunanetra, mohon maaf Bapak sekalian. Dan saya baru tahu juga ternyata dia non-Kristen. Tunanetra, non-Kristen, mau melayani musik, main gitar. Bahkan pada saat dia mau pakai gitarnya aja dia harus dibantu. Setelah saya lihat, saya langsung mikir, luar biasa ya. Kita ini yang kadang lengkap dikasih tanpa kurang satu apapun. Main musik bisa, talenta bisa, selalu cari pembenaran. Nanti dulu deh Tuhan, saya gak punya waktu, masih sibuk. Nanti dulu deh, saya gak bisa bangun pagi, gak bisa latihan. Sedangkan yang kondisi seperti Bapak itu, dengan segala kekurangan dia gak cari pembenaran. Bisa aja dia gak mau, saya gak bisa ngeliat gitu. Tapi dia fokus untuk mencari kebenaran. Jadi setelah saya kemarin tuh lihat, wah langsung relate loh yang saya pengen bahas tuh ternyata Tuhan kasih di depan saya langsung. Itu langsung menyadarkan saya untuk betul ya. Kita itu jangan cari pembenaran deh Bapak Ibu. Cari yang namanya kebenaran. Cari Tuhan Yesus sendiri. Kalau Anda merasa hidupmu sedang diuji dan merasa bahwa Tuhan kok diem aja ya. Lihat saya kena masalah, lihat saya penyakitnya begini, begitu. Lihat saya susah, ekonomi. Kenapa ya Tuhan diam aja? Saya mau kasih tahu Bapak sekalian kalau Anda berpikir seperti itu, ingat rumus ini. Pada saat ujian di kelas ya, seorang guru itu akan selalu diam. Pada saat murid-muridnya ujian, guru itu akan diam. Tapi guru itu diam bukan karena jahat. Guru itu diam di tengah ujian yang sedang dihadapi karena guru itu percaya bahwa kita bisa mengatasi ujian itu. Karena dia telah memperlengkapi kita sebelumnya dengan pemahaman-pemahaman supaya kita bisa melewati dan menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau Bapak Ibu pikir kenapa Tuhan diem ya? Saya banyak masalah, penyakit. Kenapa Tuhan diem? Tuhan tuh sebetulnya diem ya karena itu. Dia percaya kita bisa melewatinya. Karena kita sudah dikasih pemahaman, kita sudah di-equip dengan perlengkapan pemahaman. Dan dia yakin kita pasti bisa menyelesaikan masalah, kita pasti bisa menyelesaikan problematika hidup kita. Jadi take away untuk Anda sore ini, di tempat ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu bawa. Masalah, problematika hidup, mungkin hubungan suami istri yang sudah mulai goyah di ujung tanduk, penyakit mungkin saya nggak tahu sama sekali. Tapi di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Yesus yang adalah sang kebenaran berkata, jika engkau tahu, percaya, hidupi kebenaran, punya relasi pribadi dengan sang kebenaran, maka sang kebenaran itu yang akan membebaskan engkau.
Minggu depan tanggal 17 kita merayakan Hari Kemerdekaan. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, dunia ini penuh dengan masalah. Tidak ada dijanjikan dunia tanpa masalah. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan kasih kita kekuatan. Tuhan akan memerdekakan kita dari apapun masalahmu, apapun penyakitmu. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada Tante Louis. Terima kasih Pak Delvi sudah memberkati sidang jemaat di tempat ini dengan firman Tuhan, memberikan kekuatan sehingga kita mengerti mana itu kebenaran yang harus kita anut. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu Hari-hari yang Kujalani. Jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Hanya Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Banyak hal tidak kami ketahui tentang kehidupan ini. Tapi kami bisa berjalan
karena Tuhan selalu menyertai kami. Hanya Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi kami semuanya. Sehingga saat kami harus mengalami berbagai macam kehidupan ini, kami tidak goyah. Karena kami tahu Tuhan menopang hidup kami. Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kami selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Delvi yang sudah melayani kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan akan tolong usaha pekerjaan yang dilakukan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan bagi Tuhan. Keluarga juga Tuhan akan memberkati semuanya dengan berkat-berkat dari Tuhan. Terus pakai hidupnya supaya dimanapun dia berada, dia boleh menjadi alat Tuhan dan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberi kami kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Perpuluhan kami bagi Tuhan. Semuanya ini kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus, berkat jasmani untuk mencukupkan kehidupan sehari-hari, sekolah anak-anak, rumah tangga, usaha pekerjaan, semua diberkati oleh Tuhan. Berkat rohani untuk menguatkan iman kami, supaya kami boleh lebih lagi mempertebal iman kami kepada Tuhan. Percaya benar-benar akan rencana Tuhan yang indah dalam hidup ini, sehingga kami tidak perlu mengalami kekhawatiran dalam hidup ini, dan kami tidak perlu mengalami kekecewaan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita sore hari ini. Tuhan memberkati saudara semua. Teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan berkat dan kekuatan dari tayangan kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Delvi Lau untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Dan kepada semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, dengan setia saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi bersama-sama, ya dirangkanku, ya dirangkanku, ku bersuka sebab ya dirangkanku, oh, ya dirangkanku, ya dirangkanku, ku bersuka sebab ya dirangkanku, kata ku bersuka sebab ya dirangkanku, yes Tuhan, ku bersuka sebab ya dirangkanku. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam setiap hati kami.